misterius pula gitu? Enggak sih. Oke. Itu apa ya? Tubuh dengan organik saja. Oke, benar. Sebagai penerima karakter, kayaknya gue menciptakan seorang wartawan yang punya trauma juga, punya rasa penyesalan. Kemudian sekarang juga nampaknya pengen membayar penyesalan tersebut dengan menolong Ningrum ya. Iya. Oke, tepuk tangan buat Leo dengan penjelasannya pada sore hari ini. Dan kita sekarang berpindah pada Naomi Christy. Naomi, apa kabar? Baik, selamat siang, sore teman-teman. Sore, iya. Mas Tommy ini kan juga ada sebuah layer lain kan dalam sebuah cerita ini kan. Tiba-tiba ada karakter Alin dalam film ini, penjaga iblis dosa turunan yang ternyata memiliki dendam dengan para penjaga rumah sakit jiwa tersebut. Betul. Nah, itu bagaimana tuh seorang Naomi Christy membangkitkan karakter juga personanya menjadi seorang peneror bernama Alin di dalam rumah sakit jiwa tersebut. Betul. Pertama, makasih semua udah datang sore-sore ini, nonton juga. Thank you so much. Untuk karakter Alin di film ini, sebenarnya ini juga pertama kalinya aku jadi hantu yang segininya ya. Jadi aku mau thank you juga ke Pak Tommy, Pak Wiki udah kasih kesempatannya. Karena buat aku kasih teror itu nggak mudah, apalagi dengan. Tapi aku terbantu sekali dengan obrolan-obrolan yang dibantu sama Pak Tommy di awal, gitu. Yang dimana ngobrol banyak mengenai layer karakter si Alin ini, yang dimana dia nggak sekedar hantu ya sebenarnya, tapi dia adalah seorang korban yang dulunya juga pasien dari rumah sakit jiwa tersebut, gitu, dari korban kekerasan. Jadi maka dari itu terbangunlah rasa-rasa dendam, ingin balas dendam gitu ya, dan akhirnya membantu Pak Kunjara dihidupin dari Pak Kunjara gitu. Oke, tepuk tangan buat Naomi dengan jawabannya juga pada sore hari ini. Dan sekarang kita menuju kepada dimensi karakternya sebagai seorang pemret, ya sekali sebagai seorang jurnalis kan kita ngomong soal fakta, data, kemudian tiba-tiba mesti mengarahkan anak buahnya untuk menginvestigasi sebuah kasus yang supernatural dan kemudian ada horornya seperti itu. Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah datang. Pertama kali dikasih karakter ini seneng, paling enggak saya tidak jahat dan tidak mati gitu. Jadi paling enggak kalau dapat sequel ya Pak, saya masih main gitu kan. Ada kasih kisi-kisinya. Sebenarnya kalau dilihat dari ceritanya memang ini pemret ini tidak terlalu tebal gitu ya. Tidak banyak keluar gitu. Sebenarnya yang mungkin saya pelajari dan saya dalami, ini pemret ini orangnya sebenarnya sangat logis sekali gitu. Seorang pemimpin sebuah redaksi menugaskan anak buahnya untuk menyelidiki sebuah kasus yang mungkin dirasa di awal ini adalah kasus biasa aja, kayak kriminal biasa. Biasa. Namun tiba-tiba di tengah jalan timbul satu masalah, satu problem, satu situasi, satu peristiwa yang membuat saya sendiri sebagai pemimpin redaksi juga mulai goyang nih. Wah, ini bener gak? Ini bener gak? Ini kok jadi kayak gini sih? Kok jadi kayak gini? Dan menariknya di sini ini bukan cuma sekedar film horor, bukan cuma sekedar film aksi, tapi saya suka investigasi. Saya suka dokumenter investigasi kayak di Netflix, kayak di segala macam. Jadi ada unsur itunya yang membuat saya, wah ini salah satu cerita baru yang mungkin belum banyak di Indonesia atau gue bilang belum ada gitu. Horor, investigasi, tapi ada actionnya. Jadi beruntung sekali saya bisa masuk di project ini dan mungkin kita bisa ketemu nanti di sequelnya ya. Diawali dan diakhiri dengan sebuah kode, begitulah seorang senior, lancar banget. Terutama buat Tati kita Rendra juga pada sore hari ini. Kemudian kita Aryo kan ya. Kalau tadi Mbak Putri tadi movie mana tadi namanya? Maaf. Movie terkini bilang satu scene yang dia ingat banget adalah pas ending antara Ningrum dan juga Pak Kunjara itu. Pak Kunjara iya. Tadi Mbak Putri bilang mati juara. Pak Kunjara itu, karena itu adegan klimaksnya tuh ya, pada berantem tuh. Tapi juga saya yakin ada banyak juga dari teman-teman media yang bilang bahwa yang paling diingat adalah adegan bersama tadi Pak Polisi, Aryo dan juga Daru bersama-sama di kamar mayat, tiba-tiba jadi pada zombie semua. Boleh ceritakan gak sih itu bagaimana yang menarik, menantangnya take adegan itu? Dan tolong dijawab dengan bernyanyi.
Musikal ya. Keluarkan suara baritonnya. Kidding. Silakan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman media juga. Beda sekali suaranya ya. Enggak. Jangan dong Pak, jangan lagi Pak. Pak Wiki gitu dong Pak. Kita semua mesti harus punya lapaknya. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Aduh, durasi take 2. Dari adegannya pas bersama dengan sang wartawan dengan Leo sebagai Daru itu di ruang kamar mayat, tiba-tiba senternya mati lagi, kemudian tiba-tiba di zombie, and at the end dirimu mengorbankan diri kan ya. Nah, dari take itu ada nggak sih hal yang paling menarik yang jadi bagian dari sangat menantangnya adegan tersebut? Banyak sih sebenarnya satu scene ini karena emang ini juga pengalamanku pertama untuk syuting layar lebar. Oh, teman-teman bagus nih. Ya, jadi dan ini juga pertama kali action juga, jadi itu banyak hal-hal teknis yang benar-benar harus fokus gitu selama take gitu kan. Dan ini kalau nggak salah kita seharian ya, Iya. Dan Take itu ini ya, syutingnya Pak di kamar mayat beneran. Bukan settingan. Tapi itu rumah sakit yang udah nggak aktif. Ya. Lebih serem lah itu. Enggak dong. Paling enggak kita tahu di dalam itu nggak ada mayat. Oh iya. Iya. Memang kamar mayat. Tapi ada kan yang nggak ada tahu kan? Nah itu Iya, gitu. itu kita kenal kan. Cuma ya selain ya itu juga take-nya sangat seru banget sih karena emang apa ya, ngelihat benar-benar aku juga merhatiin semuanya kan proses-prosesnya gitu dari awal, dari actionnya, dari ya detail-detail kecil, ngelihat special makeup effects-nya tuh benar juga luar biasa banget. Dan kita juga waktu itu sambil nunggu ini ya yang menarik juga kita karena udah tahu itu gedung kosong bekas rumah sakit, kita sempat ke lantai 2 berdua doang. Kita muter-muter. Ngapain mau lo beli apa gimana? Pengen tahu aja. Siapa tahu ada apa. Oh iya. Cuma ya begitulah prosesnya sih sebenarnya menarik. Oke. Dan seru banget. Bawa hadiah lah. Memar-memar. Tapi itu ininya indahnya. Indahnya dalam berkarya sih sebenarnya. Sambil break juga mengeksplor lantai lain ya. Betul. Sungguh berani teman-teman buat Gusti pada sore hari ini. Thank you so much. Login nggak tuh? Gue gak tau apa mungkin dari produksi ini berharap dia login, gue gak tau. Oke, Duan Manalu, boleh gak diceritakan sebetulnya kantor Ustadz itu seperti apa sih? Kabarnya emang awal tuh Ustadz juga tipikal yang akhirnya beralih menuju seorang yang biasa soal agama, tiba-tiba jadi lebih bertobat dan kenal dalam sama agama sehingga ujung-ujungnya bisa memiliki kemampuan untuk meruqyah. Baik Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sebelum nanti ada pertanyaan banyak tentang agama, saya Kristen. Iya. Jadi jangan ada pertanyaan. Iya. Keluarga aman kan? Keluarga aman ya. Oke, baik. Baik, terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir, sudah nonton, untuk waktunya datang ke sini. Terima kasih sekali. Baik, pertanyaannya, Ustadz hari ini menjalani kehidupan yang sangat gelap sekali. Sampai ketemu di mana titiknya dia harus bukan hijrah, pindah lah jadi dunia gelap, menjadi mengingat Tuhan atau kembali ke jalannya. Tapi ini juga menjadi satu keyakinan sekaligus keraguan dia ketika bahwa jalan yang dipilih itu adalah jalan yang benar-benar sangat menuntun dia untuk diridhoi. Allah Subhanahu wa taala. Takut salah nyebut bos. Ngeri. Terima kasih Mas Kiki udah dibantu. Iya. Jadi ketika yang menjadi keyakinannya dan sekaligus keraguannya adalah ketika diminta tolong untuk meruqyah orang. Iya. Tetapi ternyata dia baru belajar agama. Iya. Jadi memang saya ngobrol juga sama Pak Tommy bagaimana ini. Jangan sampai nanti film tayang saya malah disuruh meruqyah orang gitu apa gitu. Tapi akhirnya ngobrol sama Pak Tommy, ya sudah memang ini ya anak bandel, anak jalanan. Terus kembali ke jalannya gitu. Akhirnya
ya sudah memang anak jalanan di daerah Betawi gitu. Akhirnya penawarannya seperti itu, makanya ada dialek atau logat Betawi. Gitu Mas. Jadi pada menyampaikan ayat-ayat tuh lancar ya? Oh, saya latihan 3 bulan. 3 bulan Mas. Iya. Jadi nanti kalau dilihat kan tadi mati Ustaz, nanti kalau ada prequel mungkin Pak Wiki, saya kan masih hidup tuh di jalan gelapnya. Iya. Jadi bisa bikin spin off ya. Yes. Soalnya tadi tuh dia husnul khotimah soalnya. Oke, teman-teman buat para kita juga Filmmakers dari tentunya penjagaan iblis dosa turunan.